妄图独占碧渊精气！金陵大人，我是小……有那双标的嘴脸，有本事就来拿玉的大爷！这天父君都会遭殃。范太师，在下感念你。现在，给老子滚！让我去天险山脉渡劫。刘殿下，只听皇家号令。本王是的。有了，有了！消息可靠吗？既然如此。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Village Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-119. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 118. Kemarin, Fan Hao dan Fan Jian sempat saling berbeda pendapat, yang mana Fan Jian meminta agar Sinan segera diserahkan kepada Gunung Hondao. Sedangkan Fan Jian berkeinginan agar Sinan tetap di sini. Karena dengan begitu, kekuatan keluarga Fan bisa meningkat. Fan Jian pada akhirnya tidaklah bisa menolak, namun dia memiliki sebuah niatan tertentu. Jadi di saat para murid dibawa ke dalam gua, Fan Jian sudah meminta agar Fang Yu melakukan sesuatu kepada Sinan. Sejak awal, Shinru sudah yakin ada yang tidak beres kepada Fan Yu dan Fan Xiao. Dan benar saja, di saat Sinan lengah, mereka mulai melakukan penyerangan. Namun Sinan telah memberitahu Shinru kalau kedua pria ini tidaklah mungkin bisa melakukan sesuatu kepadanya. Sinan pun menunjukkan betapa mengerikan kekuatan yang dia miliki, sampai akhirnya membuat Fan Yu ketakutan. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kekuatan yang Sinan tunjukkan telah membuat orang-orang di sana ketakutan. Ia pun mendekati Fan Yu untuk bertanya siapa yang telah mengendalikannya. Namun di tengah semua keributan itu, Fan Xiao memanfaatkan sebuah celah untuk bisa membangunkan penjaga roh pada Gua Biyuan. Alhasil roh ini pun bertanya siapa yang telah membuat keributan pada tempatnya. Tanpa berlama-lama, Fan Xiao segera memberitahu Yang Mulia Roh Artefak kalau orang dari alam bawah ini telah melakukan penyerangan kepada mereka. Bahkan Sinan sempat mencoba menguasai ki esensi Biyuan seorang diri. Mereka pun memohon keadilan pada roh artefak. Tidak hanya Fan Xiao saja, namun Fan Yu juga segera memohon kepadanya. Sebab sebagai anggota keluarga Fan yang selalu memuja-mujinya, Fan Yu bahkan membiarkan roh artefak untuk bisa menilai dirinya. Ia tentu saja mengingat Fan Yu. Jadi dia pun segera meminta roh artefak untuk memberikan hukuman kepada Sinan. Sebab sebagai orang bawah, dia itu telah melanggar aturan. Tapi Shinru segera menghentikan semua ini, karena yang pertama kali menggunakan jimat adalah Fan Yu dan Fan Xiao. Sebenarnya roh artefak percaya kepada Shinru, namun mereka berdua ini adalah anggota keluarga Fan, jadi masihlah dapat dia maafkan. Berbeda dan Sinan yang berasal dari alam bawah. Terlebih lagi tubuhnya mengandung aura ki esensi. Jadi Sinan ini sudah melanggar semua peraturan di tempatnya. Atas apa yang telah dia lakukan, roh artefak pun akan menghukumnya dengan cara menghapus seluruh kultivasi yang Sinan miliki. Sinan tidaklah mempermasalahkan hal tersebut, dan sepertinya dia itu memang pantas disebut sebagai Tuan Besar Alam Atas. Namun roh artefak ini bingung, padahal ki esensi sangatlah sulit untuk dikumpulkan. Lantas bagaimana mungkin Sinan memiliki hal tersebut sebanyak ini? Tidak hanya itu saja, Sinan pun mulai melakukan perlawanan. Ia sadar kalau apa yang dilakukan oleh roh artefak sama sekali tidak adil. Selain itu, mereka juga berniat untuk mengambil ki esensi miliknya. Roh artefak mencoba untuk menyerang, namun ada roh dewa perang yang langsung saja melindunginya dan bahkan menghancurkan lengannya.
Sinan sudah sangat bosan melihat mereka yang berpura-pura menyukainya. Namun sebenarnya mereka menginginkan apa yang ada di tubuh Sinan. Ia mempersilahkan mereka untuk merebutnya, itu pun jika mereka ini mampu melakukannya. Sinan juga sudah tidak peduli lagi dengan aturan yang terus mereka katakan, padahal mereka sendiri yang melanggar. Hanya dalam satu kali serangan saja, roh artefak telah Sinan kalahkan. Akibat hal tersebut muncullah getaran yang cukup besar. Ini bahkan sampai ke sisi luar gua yang membuat para tetua kebingungan dan apa yang telah terjadi. Sesaat kemudian Sinan pun keluar. Dan di sana sudah ada leluhur dan kepala keluarga yang menyambutnya. Sinan telah diikat agar tidak memberikan perlawanan apapun. Fan Chen sangatlah marah kepada Sinan sebab dia telah berani menghancurkan Cape Heaven Beyond. Atas apa yang telah dia perbuat, seharusnya Sinan telah menyerah. Leluhur Fan meminta Sinan untuk tidak melakukan perlawanan yang sia-sia. Tapi demi Xinru, dia akan memberikan hukuman ringan kepadanya. Fan Hao menyarankan Sinan agar masuk ke dalam keluarga Fan. Dia berjanji akan memberikan kesempatan dan keberuntungan untuk membantunya meningkatkan kekuatan. Bahkan kerusakan pada Cape Heaven Beyond bisa mereka lupakan. Sebenarnya Sinan ini sangatlah berterima kasih atas kepedulian Fan Hao kepada dirinya. Namun masalah di Cape Heaven Beyond tidaklah sesederhana yang terlihat. Tapi ini bukan saat yang tepat untuk membahas hal tersebut. Fan Chen tidak yang berbasa-basi lagi karena bagaimanapun Sinan sudah membuat kesalahan besar. Jadi lebih baik mereka menyerahkannya kepada Gunung Wendao agar dapat menerima hadiah yang besar. Tapi Fan Hao masihlah ingin memberikan Sinan kesempatan terakhir. Ia hanya perlu mengatakan bersedia bergabung dengan keluarga Fan. Namun Sinan memberitahu kalau dia ini sudah berada di puncak tahap Nation Soul. Jadi petir tribulasi akan segera datang. Demi rakyat wilayah Tianfu, Sinan memohon agar bisa melepaskan dirinya. Karena jika tidak, wilayah Tianfu akan terkena bencana besar akibat petir yang akan menguji dirinya. Namun leluhur Fan tidaklah percaya. Sampai akhirnya apa yang Sinan katakan pun telah terjadi. Ia mencoba untuk memperkuat pertahanan tempat keluarga Fan dari petir tribulasi. Namun usaha dari leluhur Fan sia-sia saja. Sebab kekuatan petir ini terlalu kuat, bahkan Fan Yu yang mencoba untuk kabur langsung saja tersambar. Fan Hao sendiri segera melakukan penyelamatan kepada putrinya. Akhirnya leluhur Fan pun sadar kalau Sinan tidaklah sombong, sebab ini bukanlah tribulasi petir biasa dari seorang martial venerable. Kekacauan pun sudah terjadi pada tempat tersebut. Sejak awal Sinan sudah memberikan peringatan kepada mereka. Selain itu, ini juga barulah permulaan, jadi jika mereka tidak kunjung melepaskan dirinya, maka pada akhirnya wilayah Tianfu akan kesulitan mengatasi petir-petir ini. Sinan bahkan berjanji akan membawa wilayah Tianfu hancur bersama kematiannya. Fan Hao meminta leluhur untuk segera mengambil keputusan, karena jika tidak petir ini akan meluas ke seluruh kota dan wilayah Tianfu akan hancur. Tapi leluhur Fan takut jika Sinan berhasil melewati tribulasi petir, maka kekuatannya akan sulit untuk dihadapi. Xinru memberitahu jika sampai bermusuhan dengan Gunung Wendao, maka Sinan adalah orang yang sangat sulit dihadapi. Ia pun meminta Sinan untuk tidak melibatkan orang yang tak bersalah dalam kejadian. Jadi dan perasaannya begitu kesal, Xinru meminta Sinan untuk pergi meninggalkan tempat ini. Pada akhirnya, leluhur Fan pun membebaskan Sinan. Ia berterima kasih kepada Xinru karena dia tahu betul kalau Xinru menginginkan ia melindungi tempat ini. Namun sebelum bisa pergi, Sinan segera tertahan oleh beberapa serangan, yang mana itu berasal dari seorang pemuda yang mana beliau adalah Yang Mulia Pangeran ke-6. Ia sungguh tidak menduga Sinan malah datang kemari dan memudahkan dirinya. Semua orang telah memberikan hormat kepadanya. Pangeran ini tidak ada niatan untuk membiarkan Sinan pergi karena dia sudah mencarinya kemana-mana.
Sinan meminta untuk melepaskannya karena jika tidak wilayah ini akan hancur. Namun Pangeran ke-6 tidaklah peduli dan meminta para penjaganya untuk menghancurkan petir-petir tersebut. Shinru sebenarnya sangatlah khawatir kepada Sinan, namun Van Hao segera menahannya karena dia itu sudah bermusuhan dengan kekaisaran. Sedangkan Sinan sendiri merasa ini sudah terlambat sebab episodenya sudah habis duluan. Sebenarnya Sinan sudah memberikan peringatan kepada mereka mengenai petir tribulasi. Namun Pangeran ke-6 tidaklah takut dan meminta para prajuritnya untuk menghentikan petir tersebut. Shinru sangatlah khawatir kepada Sinan. Tapi apa boleh buat, mereka tidaklah bisa ikut campur dengan urusan pihak kekaisaran. Wang Dui meminta Pangeran ke-6 menghentikan tindakannya karena ini bukanlah bencana guntur sembarangan. Tapi Pangeran ke-6 tidaklah mempedulikan perkataannya. Terlebih lagi, Wang Dui tinggal cukup jauh dan untuk apa juga dia datang kemari. Jika dia berniat menghentikan dirinya, maka Pangeran ke-6 akan menganggapnya sebagai pengkhianat. Alhasil, pangeran ini tidak akan menghentikan tindakannya dan meminta para prajurit untuk tetap melanjutkan perintahnya. Wang Dui pun sudah tidak bisa berbuat apa-apa, sebab para prajurit mulai melancarkan serangan kepada Sinan. Tapi di saat mereka mendekati Sinan, petir tribulasi langsung saja menghantam mereka. Melihat apa yang terjadi, barulah menyadarkan Pangeran ke-6 kalau perkataan Wang Dui sebelumnya memang adalah benar. Ini bukanlah guntur kesengsaraan sembarangan. Fang Xiao mencoba menahan Sinan, tapi ia juga harus bernasib sama. Sedangkan Pangeran ke-6 yang mencoba untuk melarikan diri segera didatangi oleh Sinan. Sayang sekali kita tidak tahu nasibnya. Untuk Sinan sendiri agak panik dan meminta senior Fei Yu untuk segera muncul, sebab dia merasa dia sudah terlambat. Beruntungnya, Wang Dui telah membuka celah ruang agar Sinan dapat membawa guntur kesengsaraan menjauh dari tempat ini. Sebelum itu, dia meminta Sinan untuk datang ke kamp Ponik di wilayah Jiwei ketika Sinan sudah berhasil menyelesaikan penerobosannya. Sinan tidaklah dapat berjanji, namun dia akan mempertimbangkan hal tersebut. Setelah Sinan pergi, petir tribulasi juga telah menghilang. Keluarga Fan harus mengalami kerugian yang cukup besar karena harus kehilangan Fan Xiao. Sinan berpindah ke Gunung Wenbao, di mana para tetua sudah berkumpul. Saudara keempat dari ketua ini telah membawakan sebuah obat yang mana gadis itu berniat untuk mereka habisi. Tapi sebelum itu terjadi, seorang tetua pun datang untuk menghentikan semua tindakan mereka karena Denny sudah mendapatkan kabar mengenai keberadaan Sinan. Hal ini tentu saja membuat mereka sangatlah terkejut. Begitu pula dengan para ketua lainnya. Informasi terakhir yang mereka terima, Sinan sedang berada di kota Tianfu. Mereka pun berniat untuk menangkap Sinan hidup-hidup sebelum diambil lebih dahulu oleh Gunung Wendao. Jadi apapun yang terjadi, mereka akan segera mulai pencarian. Sedangkan di sisi lain terlihat kalau Jiang Bilan tengah berada di sebuah tempat. Hanya saja kita masihlah belum tahu apakah ia Jiang Bilan asli atau jiwa dari kaisar dunia bawah. Kembali lagi kepada Sinan yang telah keluar dari celah ruang. Berhubung di sini tidak ada siapapun, jadi Sinan akan berhadapan dengan guntur kesengsaraan supaya Denny bisa menyelesaikan ujian kenaikannya. Dalam proses perlawanan itu bisa terlihat dengan jelas kalau guntur kesengsaraan sangatlah mengerikan. Namun meskipun begitu, Sinan masihlah dapat menahan beberapa serangannya. Tapi menahan saja tidaklah cukup. Beberapa pertahanan juga sudah Sinan bentuk, namun belum ada tanda-tanda dirinya akan berhasil. Sampai akhirnya dia pun mulai kesulitan. Beruntungnya ketua Papilion Huyuan telah datang di waktu yang tepat untuk membantu Sinan. Dan kekuatan yang dia miliki, dia pun bisa dengan mudah menghentikan waktu pada tempat tersebut dan juga menghentikan guntur kesengsaraan untuk sementara waktu. Tujuan ia melakukan hal ini karena dia ingin menepati janjinya untuk memberitahukan sesuatu kepada Sinan.
Dia pun menanyakan apakah Sinan tahu tentang peri jiwa biru, yang adalah tingkatan jiwa bela diri yang melambangkan batas atas kultivasi seseorang. Ketua Papilion membenarkan hal tersebut, tapi ada seorang wanita dengan martial spirit kekaisaran. Ia merasa tidak puas dengan aturan pada benua ini. Ia memilih untuk menghancurkan martial spiritnya demi bisa mengubah takdir. Ia jugalah yang menjadi orang pertama dalam sejarah yang naik ke alam bumi. Jadi apa yang disebut sebagai garis jiwa biru akan runtuh dengan sendirinya. Sinan masihlah belum tahu apa selanjutnya, yang ternyata alam tidaklah mengizinkan hal itu terjadi. Maka karena itulah wanita tersebut menghilang dari peradaban. Apa yang Ketua Papilion katakan hampir sama dengan guntur kekacauan yang sedang mencoba menghapus keberadaannya. Sinan masih belum paham mengapa mereka tidak mengumpulkan kekuatan untuk bisa melawan balik jalan surga. Andai saja Ketua Papilion tidak melihat wanita itu naik menjadi kaisar dengan mata kepalanya sendiri, maka mungkin dia akan sama seperti Sinan yang juga tidak percaya dengan aturan benua biru. Terlebih lagi, hal-hal yang diyakini oleh semua makhluk hidup semuanya bukanlah kebohongan, melainkan sesuatu yang benar nyata. 企图抹掉你的存在，阴成地，我也无法。集结力量反抗天道呢？更何况那些跪了太久。 Mereka yang telah berlutut ditakdirkan tidak akan bisa melawan langit. Jadi selama mereka dapat berdiri, maka akan lebih banyak lagi kebenaran yang terungkap. Jadi Sinan itu harus dapat melawan apa yang dihadapannya. Ketua Papilion pun telah memberikan apa yang dimiliki oleh Papilion Huiyuan kepadanya. Sinan paham dan dirinya pun langsung saja mengeluarkan senjatanya untuk bertarung langsung dengan petir tribulasi. Dengan kekuatan baru yang Sinan miliki, ia pun mulai percaya diri untuk bisa menghadapi guntur kesengsaraan tersebut. Perlawanan yang Sinan lakukan telah membuat guntur kesengsaraan murka. Ia pun memberikan serangan dengan skala besar kepadanya. Tapi semua ini masihlah dapat Sinan atasi. Sampai akhirnya dia pun mengeluarkan serangan besar yang membuat dia telah berhasil menyelesaikan guntur kesengsaraan. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.